Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, dua orang yang merupakan ketua dan anggota LSM Tameng Perjuangan Rakyat Korupsi atau Tamperak ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pemerasan. Dalam pengungkapan kasus ini diketahui aksi pemerasan tidak hanya dilakukan di beberapa kantor kepolisian, namun juga dilakukan di kantor Kementerian Kesehatan. Dua orang tersangka diantaranya Ketua LSM Tamperak, Kepas Panagian, serta seorang anggotanya berinisial RM, hanya bisa tertunduk saat digiring petugas aparat kepolisian Resor Jakarta Pusat. Barang bukti kejahatan berupa baju seragam LSM, komputer jinjing, hingga telepon genggam berhasil disita petugas, di mana dalam setiap pemerasan yang dilakukan oleh tersangka, bermodus permintaan pembuatan baju seragam dengan meminta uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. Tidak hanya institusi Polri yang dijadikan sasaran pemerasan, kedua tersangka juga melakukan pemerasan kepada pegawai Kementerian Kesehatan, di mana tersangka mengancam akan memviralkan video saat dirinya mendatangi para korban dengan menuduh tanpa alasan dan bukti yang kuat. Tidak tanggung-tanggung, tersangka bahkan dengan jelas meminta uang damai kepada para korbannya yang mencapai 2,5 miliar rupiah. Ternyata hasil pemeriksaan kita bahwa membeli seragam daripada LSM itu adalah sekedar dalih. Namun hasil pemerasan itu digunakan untuk membayar hutang, membeli alat-alat elektronik, yang dimaksud dengan korpora delik. Hasil kejahatan sudah kita sita, bisa dilihat di depan ini barang-barang bukti sebagai hasil pemerasan itu ataupun korpora. Ini korban bergerak atas nama pribadi, tidak lapor pimpinan, tapi setelah ada transfer yang bersangkutan akhirnya tidak kuat, lapor pada Kapolsek, disitulah kita ambil alih, kita tangkap LSM ini. Dari hasil kejahatan mereka, para tersangka yang menerima uang membelikan barang-barang untuk kepentingan pribadi, termasuk membayar hutang. Kedua tersangka dijerat dengan pasal-pasal 368 dan 369 KUHP tentang tindak pidana ancaman pemerasan dan pengancaman, serta pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Ihsan Riansah, Nusantara TV melaporkan.